Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yemima Sarosari Purba, NPM 1901010184, grup PGA4. Di sini saya akan mulai menjelaskan metode, media, dan pendekatan serta alasannya untuk menjelaskan materi puisi serta cerpen. Yang pertama adalah puisi. Metode yang saya pakai adalah metode picture and picture. Adalah salah satu metode pembelajaran dengan menggunakan media gambar dalam proses pembelajaran, yaitu dengan cara memasangkan atau mengurutkan sebuah gambar menjadi urutan yang logis. Alasan saya memilih metode ini karena sebagai pendidik, saya dapat melatih keterampilan siswa, di mana siswa akan mengamati gambar-gambar yang telah diperlihatkan oleh guru, kemudian siswa akan mengungkapkan apa yang dilihat dan diamatinya ke dalam puisi yang ditulisnya. Dalam proses ini, guru akan mengamati siswa, kemudian melihat dan menjelaskan kesalahan-kesalahan dalam penulisan puisi yang telah dia buat, agar siswa mengerti di mana letak kesalahan dalam puisi tersebut. Yang kedua adalah media gambar, contohnya poster, buku gambar, atau buku cerita. Alasan saya memilih media ini karena saya sebagai pendidik atau guru dapat menarik perhatian siswa dengan menggunakan media buku gambar atau gambar-gambar lainnya agar imajinasi siswa dapat berkembang dan dapat dituangkan dalam menulis sebuah puisi, di mana siswa akan dituntut untuk berimajinasi saat melihat atau mengamati gambar-gambar yang telah diperlihatkan oleh guru, dan seorang guru akan mengamati hasil kerja siswa serta menjelaskan pada siswa tersebut di mana letak kesalahannya saat membuat sebuah puisi. Yang ketiga, saya memakai pendekatan konstruktivisme, yaitu memiliki fokus tersendiri dalam pembelajaran, yaitu pada pembangunan dan penyusunan level pengetahuan dan kreativitas siswa. Pengetahuan dan kreativitas berguna agar siswa bisa membangun dan mengutarakan gagasan dan diterapkan di dunia nyata. Alasan saya memilih pendekatan ini karena saya sebagai pendidik atau guru akan membangun dan menyusun pengetahuan yang ada pada siswa untuk bisa meningkatkan gagasan atau kreativitasnya, di mana siswa dengan bebas dapat menulis puisi berdasarkan apa yang dia lihat dari lingkungan sekitarnya. Baik, saya akan mulai menjelaskan materi tentang puisi. Yang pertama, pengertian puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, puisi atau sajak merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Biasanya puisi berisi ungkapan penulis mengenai emosi, pengalaman, maupun kesan yang kemudian dituliskan dengan bahasa yang baik, sehingga dapat diterima dan enak untuk dibaca. Yang kedua adalah jenis-jenis puisi. Yang pertama yaitu puisi lama, yaitu mantra merupakan jenis puisi yang diciptakan dalam kepercayaan animisme, biasanya dibacakan dalam acara ritual kebudayaan, serta menggunakan kata yang dapat menimbulkan efek bunyi magis. Pantun merupakan jenis puisi lama yang bersajak ABAB dengan setiap baris terdiri atas 4 baris, 2 baris sampiran dan 2 baris isi. Sedangkan talibun terdiri dari sampiran dan isi lebih dari 4 baris dan selalu genap. Contohnya 2 baris sampir dan 2 baris isi. Syair memiliki larik 4 bait dan bersajak AAAA serta isinya mengisahkan suatu hal, dan gurindam merupakan jenis puisi lama yang terdiri atas 2 baris berirama sama. Isinya baris pertama adalah sebab, sedangkan baris kedua berisi akibat. Kedua, puisi modern, yaitu puisi naratif, merupakan puisi yang digunakan untuk menyampaikan suatu cerita. Dibedakan menjadi 3, yaitu epik, romansa, dan balada. Jenis kedua puisi modern adalah puisi lirik yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan penyair. Jenis terakhir puisi modern adalah puisi deskriptif, yaitu puisi yang mengemukakan pendapat serta kesan penyair. Yang ketiga adalah contoh-contoh puisi. Yang pertama, mantra. Puisi lama mantra biasanya memiliki kata atau ucapan yang dipercaya memiliki kekuatan gaib. Kedua, pantun adalah puisi lama yang memiliki sajak ABAB dan setiap baris berisi 8-12 suku kata. Yang ketiga, gurindam. Puisi lama gurindam memiliki ciri-ciri, yaitu terdapat bait yang terdiri dari 2 baris serta bersajak AAAA.
Yang keempat adalah syair. Syair adalah puisi lama yang biasanya berisi nasihat atau cerita. Syair bersajak a, serta berisi 4 baris dalam satu bait. Yang kelima adalah talibun. Talibun merupakan puisi lama yang termasuk dalam jenis pantun, serta terdiri dari bilangan genap pada setiap satu baitnya. Keenam, puisi romansa. Romansa merupakan puisi modern dan berisikan mengenai kisah cinta atau perasaan penyair tentang cinta. Yang ketujuh, balada. Balada merupakan salah satu jenis puisi modern yang menggambarkan cerita. Puisi balada terdiri dari 3 bait. Yang kedelapan adalah epik. Puisi epik merupakan salah satu jenis puisi modern yang berisi tuntutan atau ajaran hidup serta memiliki cerita kepahlawanan. Yang keempat adalah cara-cara menulis puisi. Tema dan judul. Tema dan judul adalah hal yang pertama kali harus diperhatikan dalam membuat sebuah puisi. Tema dan judul yang pas bisa memudahkan para pembaca untuk memahami maksud dari puisi tersebut. Pilihlah tema yang benar-benar menarik, dan selanjutnya tentukan judul yang berhubungan dengan tema tersebut. Yang kedua adalah tentukan kata kunci. Kata kunci bisa menjadi sebuah kata yang bisa membantu untuk menjelaskan makna dari tema puisi. Hanya tinggal mengembangkannya dalam sebuah kalimat atau larik puisi. Yang ketiga, diksi. Diksi atau pemilihan kata adalah cara untuk memberikan sebuah keunikan dalam puisi. Banyak puisi bagus yang menggunakan kata-kata sederhana dan juga puisi bagus yang menggunakan diksi yang unik. Tentukan sendiri diksi yang ingin digunakan karena inilah cara untuk menunjukkan keunikan dari puisi yang telah ditulis. Keempat, rima. Rima adalah persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk memberikan efek keindahan. Pada bagian ini juga bisa menunjukkan kreativitas. Digunakan rima untuk membuat puisi menjadi semakin indah. Kemudian ada bait. Ada banyak pilihan dari bait yang bisa digunakan, yaitu 1. Distikon atau puisi dengan masing-masing 2 baris di setiap bait. Kedua, terzina atau terdiri dari 3 baris per bait. Keempat, kuatren, 4 baris per bait. Dan keempat, queen atau 5 baris per bait. Lalu ada sonata, terdiri dari 4 baris di masing-masing 2 bait pertama dan 3 baris di masing-masing bait kedua. Lalu mengembangkan puisi. Proses selanjutnya adalah mengembangkan puisi seindah mungkin. Setiap proses yang sudah dilewati akan semakin ditingkatkan dengan proses pengembangan ini. Kemudian buatlah penutup yang bagus. Akhir yang mengena adalah cara yang baik dalam menutup sebuah puisi. Ini bisa memancing para pembaca untuk membaca puisi lebih dari 1 kali dan juga bisa menunjukkan kreativitas dan memilih akhir puisi yang justru tidak dapat disangka-sangka oleh pembaca atau membuat sebuah hal yang berbeda di akhir. Kemudian kita masuk ke cerpen. Metode yang saya pakai di cerpen adalah metode ceramah. Metode ini merupakan cara konvensional, yaitu dengan menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ceramah ini dianggap sebagai metode yang paling praktis dan ekonomis, namun terdapat beberapa kekurangan di dalamnya. Alasan saya memilih metode ini karena terlebih dahulu sebelum membuat puisi, saya selaku pendidik atau guru akan menjelaskan materi yang ingin saya sampaikan dengan menggunakan sebuah benda atau gambar agar bisa menarik perhatian siswa. Kemudian siswa akan mulai mengembangkan imajinasinya sesuai dengan benda atau gambar yang sudah saya perlihatkan. Lalu, benda atau model. Contohnya uang logam, pensil warna, tumbuhan, dan binatang. Alasan saya memilih media ini karena saya sebagai pendidik atau guru dapat menarik perhatian siswa dengan menggunakan semua benda atau model, di mana siswa akan mulai berimajinasi dan menulis sebuah cerpen sesuai dengan benda atau model yang telah diperlihatkan oleh guru. Yang ketiga, pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended sebagai salah satu pendekatan dalam pembelajaran merupakan suatu pendekatan yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan pola pikirnya sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Alasan saya memilih pendekatan ini karena saya sebagai guru akan mengajak siswa untuk merancang sebuah puisi atau cerpen sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing, di mana siswa akan diberi tugas untuk menulis sebuah cerpen dengan pola pikir mereka masing-masing yang juga mereka bebas memakai tema apapun. Lalu saya masuk ke pengertian cerpen. Pengertian cerpen merupakan singkatan cerita pendek jenis karya sastra
berbentuk prosa yang dikemas secara ringkas, serta menceritakan suatu kisah fiktif yang berpusat pada satu tokoh beserta dengan konflik dan penyelesaiannya. Cerita pendek berasal dari anekdot, sebuah situasi yang digambarkan singkat yang dengan cepat tiba pada tujuannya dengan paralel pada tradisi penceritaan lisan. Lalu, ciri-ciri cerita pendek. Yang pertama, jumlah kata dalam cerita pendek tidak lebih dari 1000 kata. Kedua, cerita pendek biasa diangkat dari fenomena kehidupan sehari-hari. Ketiga, tidak menggambarkan seluruh kisah para tokohnya, karena dalam cerita pendek hanya menggambarkan intisarinya saja. Keempat, tokoh dalam cerita pendek digambarkan sebagai yang mengalami konflik hingga bagaimana menyelesaikannya. Kelima, penggunaan diksi yang ringan sehingga mudah dipahami. Keenam, konteks cerita memberi kesan mendalam bagi para pembaca hingga masuk dalam imajinasinya. Ketujuh, dalam satu cerpen hanya menceritakan satu hal. Kedelapan, kronologis cerita tunggal. Dan yang kesembilan, penokohan dalam cerita pendek dirangkai sangat sederhana. Lalu kemudian ada fungsi cerpen. Fungsi cerpen yaitu yang pertama fungsi rekreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Yang kedua fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Yang ketiga fungsi didaktif, yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Yang keempat fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Dan yang kelima adalah fungsi religiusitas, yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Lalu ada jenis-jenis cerpen atau cerita pendek. Yang pertama, cerita pendek. Seperti yang kita ketahui, cerita pendek adalah jenis cerita yang kurang dari 10.000 kata panjangnya. Jenis pertama dari cerpen adalah cerita pendek. Dan seperti namanya, cerita pendek yang satu ini cenderung lebih pendek daripada jenis cerita pendek lainnya. Panjang kata dari cerita pendek yaitu sekitar 500 hingga 700 kata. Yang kedua adalah cerpen sedang. Jenis cerita pendek atau cerpen yang kedua yaitu cerita pendek sedang atau cerpen sedang. Cerita pendek sedang biasanya memiliki panjang sekitar 700 hingga 1000 kata panjangnya. Cerpen sedang juga bisa ditemui dengan mudah pada buku-buku pelajaran sekolah karena dianggap efektif dan menarik perhatian. Kemudian ada cara-cara menulis cerpen. Yang pertama, memilih topik atau tema. Tema dalam cerpen sangatlah banyak, tidak susah bingung untuk mencari sebuah tema. Contoh tema tersebut yaitu tema percintaan, misteri, pendidikan, persahabatan, sosial, dan lain sebagainya. Tanpa sebuah tema, memproduksi teks cerpen menjadi jauh lebih susah dari apa yang dibayangkan. Yang seharusnya jadi dalam 2 jam, malah baru jadi 6 jam kemudian karena kebingungan menentukan fokus cerita. Kedua, tentukan jenis cerpen dan target bacanya. Menentukan jenis cerpen seperti cerpen horor, drama, religi, romantis, tragis, misteri, drama komedi, komedi romantis, biografi, dan lain sebagainya. Menentukan jenis cerpen akan lebih memfokuskan cerita pada gaya bahasa yang lebih mengena. Misalnya, jika Anda ingin membuat cerpen jenis horor, maka buatlah sesuatu yang terkesan menakutkan dan mencekam. Hal-hal ini absurd dan aneh, lebih ditonjolkan agar terkesan benar-benar horor. Intinya, jangan tanggung-tanggung menulis cerpen sesuai jenis yang akan dibuat. Ketiga, menentukan tokoh-tokoh. Persiapkan tokoh-tokoh yang akan dibuat dalam cerpen dengan matang. Tokoh ini meliputi tokoh utama dan tokoh sampingan. Nama-nama tokoh juga harus sesuai dengan cerpen. Keempat, menganalisis watak tokoh. Watak tokoh atau penokohan dapat dibuat sesuai dengan cerita yang akan dibuat. Penokohan ini dapat digambarkan dari paparan langsung maupun tidak langsung. Paparan langsung misalnya dialog antar tokoh, pikiran tokoh, dan penggambaran fisik tokoh. Dan dapat membuat sebuah watak jika memang sudah benar-benar memahami cerpen apa yang akan dibuat. Keenam, menentukan alur. Tentukan alur cerita secara tepat dan baik sehingga memberi kesan mendalam bagi pembaca. Perlu diketahui ada 3 alur, yaitu alur maju, mundur, dan alur campuran. Yang ketujuh, menentukan alur cerita. Di mana cerita terjadi, kapan terjadinya, bagaimana suasananya. Tentukan semuanya dengan jelas. Dapat digambarkan secara langsung maupun tidak langsung. Kedelapan, memilih gaya penceritaan atau sudut pandang. Untuk menulis cerpen perlu adanya sudut pandang yang jelas. Sudut pandang ini terdiri dari 2 macam, yaitu sudut pandang pertama dan ketiga. Kesembilan, memilih diksi yang sesuai.
Dengan adanya diksi atau pemilihan, sebuah cerpen akan jauh lebih menarik dan tidak berkesan biasa saja. Pemilihan kata yang sesuai juga dapat dijadikan tombak untuk memperoleh cerpen yang berkualitas. Ke-10, membuat kerangka sesuai alur. Setelah tahapan sebelumnya selesai, maka langkah selanjutnya adalah membuat kerangka. Kerangka dibuat sesuai alur yang ditentukan dan mencakup langkah yang sebelumnya sudah dibuat. 11. Memperhatikan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Perhatikan semua unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen dengan baik. Lalu mulai menyusun cerpen dengan memperhatikan padu tidaknya antar kalimat. Hal ini juga berkaitan dengan diksi yang sesuai. Menyusun cerpen dengan diksi yang sesuai akan mempermudah penyusunan kata agar padu dengan kalimat sebelumnya. 13. Memberi judul yang paling sesuai dengan cerpen yang telah dibuat. Buatlah judul semenarik mungkin berdasarkan isi cerpen unik, berkesan, beda dari yang lain, dan jarang ditemui.